Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan subtes literasi bahasa Indonesia. Ke soal yang pertama, soal nomor 35. Pernyataan tentang apartheid kultur di bawah ini yang tidak benar adalah jadi yang kita cari adalah yang tidak benar. Kita baca dulu tentang apartheid kultur. Ada di kalimat kedua di sini nih. Dalam tipe apartheid kultur, perhatian anggota organisasi terhadap hubungan antar manusia maupun perhatian terhadap kinerja pelaksanaan tugas dua-duanya rendah. Di sini penghargaan diberikan terutama berdasarkan permainan politik dan pemanipulasian orang lain. Jadi kita bisa langsung analisis analisis opsi jawaban. Perhatian anggota organisasi terhadap hubungan antar manusia rendah. Ini benar karena di sini mengatakan bahwa hubungan antar manusia maupun perhatiannya terhadap kinerja pelaksanaan dua-duanya rendah. Jadi baik itu organisasi atau kinerja pelaksanaan tugas ataupun terhadap manusia, hubungannya itu sama-sama rendah. Berarti opsi yang A ini tepat tapi bukan jawabannya. Opsi yang B, perhatian anggota organisasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas rendah. Ini juga tepat. Opsi yang C, penghargaan diberikan terutama berdasarkan permainan politik. Ini ada di sini. Di sini penghargaan politik diberikan terutama berdasarkan permainan politik. Berarti ini tepat. Penghargaan diberikan terutama berdasarkan pemanipulasian orang lain. Ini juga ada. Berarti opsi yang D juga tepat, tapi bukan jawabannya. Berarti jika seperti itu, otomatis jawabannya adalah opsi yang E. Penghargaan diberikan terutama berdasarkan intuisi pimpinan. Nah, ini sudah pasti salah karena di sini mengatakan bahwa penghargaan itu diberikan berdasarkan permainan politik dan pemanipulasian orang lain. Berarti opsi yang E ini salah atau tidak benar. Jadi, karena yang diminta soal adalah pernyataan yang tidak benar, maka yang paling tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 36. Pernyataan tentang caring kultur di bawah ini yang tidak benar adalah, tadi apartheid kultur, sekarang adalah caring kultur. Caring kultur ada di mana nih? Ada di sini nih. Sedangkan budaya organisasi caring kultur dicirikan oleh rendahnya perhatian terhadap kinerja, rendah terhadap kinerja, dan tinggi perhatiannya terhadap hubungan antar manusia. Jadi terhadap kinerja itu rendah, tapi perhatiannya terhadap manusia itu tinggi. Penghargaan lebih didasarkan atas kepaduan tim dan harmoni, dan bukan didasarkan atas kinerja dan pelaksanaan tugas. Jadi penghargaannya itu didasarkan kepaduan tim dan harmoni. Langsung kita analisis masing-masing opsi jawaban. Yang diminta soal adalah yang tidak benar. Berarti kita cari jawaban yang tidak benar. Kita cari dengan menganalisis ya. Ke opsi yang A. Perhatian anggota organisasi terhadap hubungan antar manusia tinggi. Ini tepat karena di sini mengatakan bahwa tingginya perhatian terhadap hubungan antar manusia. Opsi yang B. Perhatian anggota organisasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas rendah. Ini juga tepat karena mengatakan bahwa rendahnya perhatian terhadap kinerja. Kemudian opsi yang C, penghargaan diberikan terutama berdasarkan kinerja pelaksanaan tugas. Ini sudah pasti salah. Kenapa? Karena di sini mengatakan penghargaan lebih didasarkan atas kepaduan tim dan harmoni, bukan didasarkan atas kinerja pelaksanaan tugas. Berarti opsi yang C ini salah. Karena opsi yang C salah atau tidak benar, maka yang paling tepat atau yang menjadi jawaban dari nomor 36 ini adalah yang C. Kita baca dulu opsi yang lain. Opsi yang D, penghargaan diberikan terutama berdasarkan kepaduan tim. Ini tepat. Opsi yang E, penghargaan diberikan terutama berdasarkan harmoni. Ini juga tepat. Soal nomor 37. Menurut penulis buku tersebut di atas, sebagian besar organisasi publik di Indonesia memiliki budaya caring. Hal ini dicirikan dengan hal-hal di bawah ini. Kecuali. Ada kata kecuali berarti yang
kita cari adalah yang bukan. Oke, kita baca dulu teksnya terkait dengan organisasi publik di Indonesia yang memiliki budaya caring. Kita mulai dari kalimat pertama pada paragraf kedua. Apabila organisasi-organisasi publik di Indonesia dianalisis dengan menggunakan 4 tipe budaya tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar organisasi publik memiliki budaya organisasi yang bertipe caring. Organisasi-organisasi publik di Indonesia biasanya memiliki perhatian yang sangat rendah terhadap kinerja pelaksanaan tugas, tetapi memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap hubungan antar manusia. Hal ini nampak dari ciri-ciri birokrat sebagai berikut. Lebih mementingkan kepentingan pimpinan ketimbang kepentingan klien atau pengguna jasa, lebih merasa sebagai abdi negara daripada abdi masyarakat, meminimalkan risiko dengan cara menghindari inisiatif, menghindari tanggung jawab, menolak tantangan, dan tidak suka berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Oke, kita sudah membacanya, jadi kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, menolak tantangan, apakah ini ada dalam ciri-ciri organisasi publik di Indonesia tersebut? Oke, ini ada. Berarti bukan opsi yang A jawabannya. Opsi yang B, menghindari tanggung jawab, apakah ada? Oke, ini juga ada. Berarti bukan opsi yang B juga jawabannya. Opsi yang C, tidak suka berkreasi, apakah ini ada? Oke, ini ada. Berarti bukan opsi yang C juga. Opsi yang D, tidak suka berinovasi. Oke, ini juga ada. Tidak suka berkreasi dan berinovasi. Berarti bukan opsi yang D juga jawabannya. Kalau begitu, otomatis yang menjadi jawabannya adalah opsi yang E, mementingkan kepentingan lain. Oke, ini memang tepat karena ada di mana nih? Ada di ciri yang pertama, yaitu lebih mementingkan kepentingan pimpinan ketimbang kepentingan klien atau pengguna jasa. Jadi, budaya caring di Indonesia itu ciri-cirinya salah satunya adalah mementingkan kepentingan pimpinan ketimbang klien atau pengguna jasa. Jadi tidak mementingkan kepentingan klien. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang E karena ini merupakan jawaban yang salah atau jawaban dari pengecualian dari masing-masing ciri-ciri organisasi publik di Indonesia. Lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 38. Makna kata yang identik dengan kata publik dalam kata manajemen pelayanan publik adalah, publik ini sudah pasti kita ketahui jawabannya bahwa publik itu sudah termasuk ke dalam makna umum. Opsi yang C. Lanjut, soal nomor 39. Makna kata diadopsi dalam paragraf di atas adalah, sebenarnya tanpa kita baca kalimatnya, kita sudah bisa mengetahui apa sih makna dari kata diadopsi itu. Apalagi kita sering mendengar kata diadopsi. Kita sering mendengar bahwa ada banyak anak yang diadopsi oleh orang-orang yang kaya. Nah, diadopsi itu artinya apa sih? Tentu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa diadopsi itu diterima dan dikembangkan. Opsi yang A. Lanjut, soal nomor 40. Ini sudah teks baru lagi. Kita baca dulu soalnya. Gagasan pokok sebelum paragraf kedua teks tersebut adalah, sebelum paragraf kedua. Berarti jika sebelum paragraf kedua adalah paragraf pertama. Jadi kita diminta untuk mencari gagasan pokok sebelum paragraf kedua atau gagasan pokok pada paragraf pertama. Gagasan pokok itu adalah inti pembahasan dari sebuah paragraf yang mana dinyatakan dalam beberapa kata saja. Kita baca dulu paragraf pertama. Globalisasi menjadi tantangan untuk semua aspek kehidupan termasuk kebudayaan. Era global menuntut kesiapan kita untuk siap berubah menyesuaikan perubahan zaman dan mampu mengambil setiap kesempatan. Budaya tradisional di Indonesia sebenarnya lebih kreatif dan tidak bersifat meniru. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana mempertahankan jati diri bangsa. Sebagai contoh sederhana, budaya gotong royong di Indonesia saat ini hampir terkikis habis yang digantikan oleh sikap individual dan tidak peduli kepada orang lain. Perlu dipikirkan agar kebudayaan kita tetap mencerminkan kepribadian bangsa. Nah, setelah kita baca paragraf pertama,
kita bisa menyimpulkan bahwa paragraf pertama ini membahas terkait dengan globalisasi yang mana menjadi tantangan untuk semua kehidupan, termasuk kebudayaan. Nah, langsung kita bisa analisis masing-masing opsi jawaban. Ke opsi yang A, unsur kebudayaan, apakah opsi A ini tepat? Tentu tidak. Kenapa? Karena di paragraf pertama ini pada intinya hanya membahas terkait dengan globalisasi dan kebudayaan ini hanya merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Berarti bukan opsi yang A. Opsi yang B, apakah konsep globalisasi? Oke, ini bisa jadi kenapa? Karena memang di sini mengatakan bahwa globalisasi itu banyak membuat era global itu berubah dan itu merupakan konsep dari globalisasi, apalagi diperkuat dengan berbagai contoh sederhana. Tapi kita simpan dulu konsep globalisasi ini. Opsi yang C, keragaman budaya. Oke, ini sudah pasti salah. Opsi yang D ini juga sudah pasti salah. Opsi yang E, dampak globalisasi. Oke, ini bisa. Jadi ada dua pilihan, opsi B atau opsi E, konsep globalisasi atau dampak globalisasi. Nah, kalau kita lihat, yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu konsep globalisasi. Karena opsi yang E ini atau dampak globalisasi ini, gagasan pokoknya adalah paragraf kedua. Karena di paragraf kedua ini sudah membahas terkait dengan dampak globalisasi, khususnya dampak terhadap kebudayaan tradisional. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 41. Kalimat yang tidak efektif dalam teks tersebut adalah kalimat tidak efektif ini sering muncul dan sering juga saya bahas bahwa kalimat yang tidak efektif adalah kalimat yang penulisannya tidak sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan atau tidak sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia. Dengan kata lain, kalimatnya itu rancu, kemudian ada kata yang salah, ada diksi yang salah, ada ejaan yang salah, dan sebagainya. Kita analisis masing-masing opsi jawaban. Ke opsi yang A, kalimat ke-1. Globalisasi menjadi tantangan untuk semua aspek kehidupan termasuk kebudayaan. Oke, ini tidak ada masalah, berarti ini sudah efektif, bukan opsi yang A jawabannya. Opsi yang B, kalimat kedua, era global menuntut kesiapan kita untuk siap berubah menyesuaikan perubahan zaman dan mampu mengambil kesempatan. Oke, ini juga tidak ada masalah, berarti bukan opsi yang B jawabannya. Opsi yang C, kalimat kelima, perlu dipikirkan agar kebudayaan kita tetap dapat mencerminkan kepribadian bangsa. Oke, ini juga tidak ada masalah, berarti bukan opsi yang C. Opsi yang D, kalimat ke-8, orang akan merasa bangga ketika dapat meniru gaya berpakaian orang barat dan menganggap budayanya ketinggalan zaman. Oke, ini juga tidak ada masalah, berarti otomatis kalimat yang tidak efektif adalah opsi yang E atau kalimat 10. Kita baca dulu kalimat 10. Apa sih yang menyebabkan kalimat 10 ini tidak efektif? Oleh karena itu, harus meneliti apakah berbagai budaya yang masuk tersebut bersifat positif atau negatif. Oke, kalau kita baca, kalimat 10 ini tidak efektif karena tidak ada subjeknya. Jadi, salah satu syarat kalimat efektif itu sekurang-kurangnya harus memiliki subjek dan predikat. Jika subjek tidak ada, maka ini tidak efektif. Jika predikat tidak ada, maka kalimatnya tidak efektif. Apalagi jika subjek dan predikatnya kedua-duanya tidak ada, maka ini sudah pasti tidak efektif. Nah, di kalimat 10 ini tidak ada subjeknya. Jadi seharusnya ada subjek sebelum kata harus ini. Oleh karena itu harus meneliti. Nah, harus meneliti ini merupakan predikat. Nah, subjeknya apa? Subjeknya tidak kita ketahui. Seharusnya sebelum kata harus meneliti ini harus ada subjek. Subjeknya bisa berupa kita, saya, atau orang-orang. Intinya harus ada subjek sebelum predikat. Jadi otomatis kalimat 10 ini pasti tidak efektif karena tidak ada subjeknya. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 42.
kalimat manakah yang merupakan simpulan dari isi teks tersebut? Oke, simpulan berarti simpulan itu harus memuat inti masing-masing paragraf dalam teks atau memuat inti yang dibahas dari keseluruhan isi teks. Nah, karena di paragraf pertama tadi kita sudah membacanya, yang mana pada intinya mengatakan bahwa globalisasi itu menjadi tantangan untuk semua aspek kehidupan termasuk kebudayaan, maka kita langsung saja membaca paragraf kedua, karena paragraf kedua itu belum kita baca tadi, jadi belum bisa kita cari apa sih inti pokok yang dibahas dari paragraf kedua. Nah, setelah kita mendapatkan inti pokok dari paragraf kedua maupun paragraf pertama, kita bisa mengambil kesimpulannya. Oke, kita baca dulu paragraf kedua. Dalam era globalisasi, kebudayaan tradisional mulai mengalami erosi. Semua orang, terutama anak muda, lebih senang menghabiskan waktunya mengakses internet daripada mempelajari tarian dan dari kebudayaan sendiri. Orang akan merasa bangga ketika dapat meniru gaya berpakaian orang barat dan menganggap budayanya ketinggalan zaman. Globalisasi akan selalu memberikan perubahan, oleh karena itu harus meneliti apakah berbagai budaya yang masuk tersebut bersifat positif atau negatif. Oke, setelah kita baca, pada intinya paragraf kedua ini membahas terkait dengan di mana salah satu dampak globalisasi adalah kebudayaan tradisional yang mulai mengalami erosi. Oke, setelah kita baca langsung kita bisa analisis masing-masing opsi jawaban. Ke opsi yang A, budaya tradisional Indonesia orisinal dan kreatif. Oke, ini salah karena kita tidak membahas terkait dengan budaya tradisional Indonesia. Kita hanya membahas terkait dengan globalisasi. Opsi yang B, kebudayaan tradisional perlu dipertahankan. Oke, ini memang perlu dipertahankan karena memang merupakan salah satu dampak globalisasi, tetapi opsi yang B ini tidak terlalu menggambarkan keseluruhan isi teks. Berarti bukan opsi yang B jawabannya. Opsi yang C, globalisasi menggerus kebudayaan tradisional. Oke, ini bisa jadi kita simpan dulu. Opsi yang D, budaya gotong royong di Indonesia terkikis habis. Oke, ini juga salah. Kenapa? Karena tidak terkikis habis, tapi hampir. Jadi bukan sudah terkikis habis, tapi masih hampir. Dan opsi yang D ini juga tidak menggambarkan keseluruhan isi teks karena hanya membahas di paragraf pertama. Opsi yang E, generasi muda mengidolakan budaya barat. Oke, ini ada tapi tidak menggambarkan keseluruhan isi teks karena hanya ada di paragraf kedua. Jadi bukan opsi yang E. Otomatis jawabannya adalah opsi yang C. Kenapa? Karena memang setelah kita baca ini membahas terkait dengan konsep globalisasi dan dampak globalisasi, di mana globalisasi itu menjadi tantangan untuk semua aspek kehidupan termasuk kebudayaan. Kemudian dijelaskan di paragraf kedua di mana globalisasi itu salah satu dampaknya adalah globalisasi menggerus kebudayaan tradisional, di mana kebudayaan itu mulai ketinggalan zaman karena orang-orang lebih memilih meniru gaya orang barat. Jadi kebudayaan kita atau kebudayaan tradisional itu mengalami erosi atau tergerus akibat globalisasi. Opsi yang C. Soal nomor 43, ini adalah soal terakhir. Mengapa kebudayaan tradisional mengalami erosi di era globalisasi? Oke, ini dijelaskan di paragraf kedua. Dalam era globalisasi, kebudayaan tradisional mulai mengalami erosi. Kenapa? Karena semua orang, terutama anak muda, lebih senang menghabiskan waktunya mengakses internet daripada mempelajari tarian dari Indonesia. Selain itu, orang akan merasa bangga ketika dapat meniru gaya berpakaian orang barat dan menganggap kebudayaannya ketinggalan zaman. Jadi salah satu akibat dari tergerusnya kebudayaan tradisional itu adalah karena orang-orang itu mengikuti apa gaya berpakaian orang barat dan menganggap budayanya itu ketinggalan zaman. Karena menganggap budayanya ketinggalan zaman, maka orang-orang itu atau orang-orang Indonesia itu tidak ingin lagi mempelajari budaya-budaya Indonesia atau kebudayaan tradisional. Maka jika seperti itu, opsi yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu kebudayaan tradisional dinilai ketinggalan zaman. Oke, untuk soal
Literasi bahasa Indonesia cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal atau materi lainnya.